Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Mereka mungkin akan mengetahui segalanya tentang kelompok ini dalam beberapa hari. Beta yakin akan hal itu. Asteris bagian 4 asteris. Pagi yang baru ada di sini. Pagi yang penuh harapan. Setelah meninggalkan Beta bersama Nishino Akira, aku menarik napas dalam-dalam. Udara segar ada di sekitarku. Dengan ini, Beta tidak akan bisa bergerak dengan bebas. Pembelajaran bahasa Jepangnya akan memakan waktu cukup lama. Jadi dia seharusnya tidak bisa menemukan kebohonganku dulu. Sementara itu, aku akan mencari cara untuk kembali. Rencanaku sempurna. Baiklah. Sekarang masalahnya adalah, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Beta untuk belajar bahasa Jepang, meskipun dia memang pintar. Setengah tahun, mungkin, atau mungkin hanya 3 bulan. Tetapi dalam 3 bulan, dia akan menemukan petunjuk pasti tentang bagaimana kembali ke dunia kita. Jika kita sampai ke sini melalui jalur yang lain, maka di sini harus ada beberapa jalur yang menghubungkan ke yang lain. Logika sederhana. Untuk saat ini, aku akan mencari informasi tentang lubang hitam, dan kekuatan sihir yang sangat besar, tentunya, sambil menikmati dunia ini, Jepang. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah Jepang tempat aku tinggal sebelumnya. Rumahku masih di sini. Meski hancur. Dan sialnya, aku malah berpapasan dengan Nishino Akane, mantan teman sekelas. Dari apa yang aku lihat, dia sepertinya sudah berusia 20-an. Dengan kata lain, beberapa tahun telah berlalu sejak kematianku. Dan pada tahun-tahun itu, sesuatu terjadi pada kekuatan sihir di dunia ini. Aku yakin ada sesuatu yang tersembunyi di tempat ini. Sesuatu yang pasti menyenangkan. Dengan begitu, keunggulan dalam bayang-bayang turun dari dunia lain ke Jepang yang terapocalis. Saat memikirkan itu sambil tersenyum, seseorang mengetuk pintu. Minoru-kun, selamat pagi. Kakakmu yang kemarin. Benar. Aku belum memperkenalkan diri. Namaku Nishino Akane. Aku adalah seorang ksatria di tempat ini. Saat aku membuka pintu, Nishino Akane muncul mengenakan seragam nostalgia. Aku ingat betul dengan seragam itu. Dia memiliki rambut hitam dan mata merah. Sebelumnya matanya berwarna hitam, tapi ternyata warnanya berubah karena sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan sihir atau semacamnya. Kemudian blazer putih dan rok kotak-kotak, diikuti stoking hitam panjang. Dia mengenakan seragam SMA Sakurazaka. Kenangan yang indah. Seragam itu, ini seragam SMA Sakurazaka. Meskipun di sini di Mesias, itu adalah seragam para ksatria. Polisi memakai seragam mereka sendiri, bukan? Bagi kami, seragam ini serupa. Dia berkata, sambil memperlihatkan seragamnya. Begitu ya, ingatanku masih agak kabur. Tak apa, jangan khawatir. Ingatlah sedikit demi sedikit. Aku akan menjawab setiap pertanyaan yang kamu miliki. Terima kasih banyak. Kalau begitu, bisakah aku bertanya? Tentu saja. Tapi sebelum itu, dengan senyum hangat, apa kamu mau sarapan? Dia berkata, asteris bagian 5 asteris. Dalam pilar-pilar universitas banyak orang berkumpul membentuk antrean di depan makanan. Kami juga berbaris di akhir antrean itu. Terkejut. Bukan, ya, aku tidak tahu apa yang seharusnya mengejutkanku. Mesias dapat menghasilkan cukup makanan untuk semua orang di sini. Karena ada pembangkit listrik, kami menggunakan fasilitas ini untuk memasak makanan. Dia berkata sedikit bangga, karena keamanan juga stabil. Ini adalah pangkalan terpadat di daerah ini. Luar biasa, tapi karena alasan itu, ada masalah. Kami membutuhkan lebih banyak ksatria. Seorang ksatria harus melindungi nyawa lebih dari 100 orang. Oleh karena itu, beban yang mereka tanggung terlalu besar dan akhir-akhir ini banyak korban jiwa. Untuk alasan itu, dia tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, aku melihat Natsume-san di lab. Petik 2, ya, kupikir akan lebih baik menyerahkannya pada Akira Sensei. Begitu ya, maaf. Mengapa kamu meminta maaf? Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Kamu dapat menyerahkan itu juga padaku. Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Terima kasih. Tolong awasi dia agar dia tidak kabur.
Aku mohon, kakakku, sejujurnya, dia adalah ilmuwan hebat. Dia tidak hanya menangani generator, tetapi juga pusatnya. Karena semua itu, dia diinginkan bersama dengan semua tim oleh orang-orang dari pangkalan lain. Begitu, itulah mengapa dia terburu-buru untuk mendapatkan lebih banyak pengganti. Dia berkata dengan suara rendah agar aku tidak mendengarnya. 1. Setelah mendapatkan makanan, kami pindah ke sebuah lapangan kecil yang penuh dengan rumput. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Kataku saat kami makan. Tentu, tanyakan saja. Menu makanannya adalah oatmeal, nasi merah, dan sayur. Sedangkan supnya sepertinya miso. Itu adalah menu yang sederhana tetapi sehat. Meski begitu, dia bangga dengan ini. Tampaknya di dunia saat ini, ini adalah makanan terbaik yang bisa mereka miliki. Ingatanku masih kabur, dan ada banyak hal yang tidak aku mengerti. Aku ingin tahu bagaimana hal-hal terjadi sejak awal. Sejak awal, maksudku hari di mana Jepang menjadi seperti ini. Begitu ya. Jadi maksudmu insiden 3 tahun lalu. Jadi begitu. Itu terjadi 3 tahun yang lalu. Benar. Singkatnya, baiklah, 3 tahun yang lalu. Monster magis muncul entah dari mana di Jepang dan dunia benar-benar berubah. Senjata yang kami miliki tidak dapat melawan mereka dan hanya dalam 1 tahun, populasi manusia turun drastis. Beberapa orang mengatakan bahwa hanya ada 1/10 atau 1% yang tersisa dari sebelumnya. Tetapi kenyataannya, hari ini, tidak ada lagi yang tahu angka pastinya. Dan meskipun demikian, kami belajar sedikit demi sedikit. Setelah selesai makan, dia meletakkan piring dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, aku juga masih makan. Kami mengetahui bahwa monster itu aktif pada malam hari dan tetap disarang mereka pada siang hari. Oleh karena itu, orang-orang mulai lebih banyak beraktivitas pada siang hari dan berhati-hati pada malam hari. Kami tidak perlu lagi mengkhawatirkan serangan mereka pada siang hari. Jadi, sedikit demi sedikit kami mendapatkan kekuatan dan pengetahuan. Aku kira monster magis yang mereka maksud adalah monster-monster lemah itu. Memang benar bahwa banyak yang aktif di malam hari, tetapi tidak semuanya. Jadi aku harus mengingatnya. Kemudian, seorang ilmuwan di luar negeri yang pertama kalinya menyadari ada kekuatan sihir. Kami masih tidak tahu apa itu nyata atau benar karena pada saat itu media hampir sepenuhnya terputus. Tetapi kami mendengar orang-orang yang disebut ksatria mampu membunuh monster itu. Dengan rumor itu sebagai dasar, Jepang juga mulai menyelidiki kekuatan sihir. Petik 2. Sepertinya dunia ini menjadi menarik setelah aku pergi. Yang pasti, 2 cahaya putih yang kulihat sebelum diriku mati adalah tempat asal monster magis itu. Ya, memang tidak diragukan lagi. Kemudian di Jepang seorang ksatria juga muncul. Itu terjadi setahun yang lalu. Seorang gadis dengan rambut emas berkilau yang tidak terlihat seperti orang Jepang, yang disebut ksatria pertama, dan diambil sebagai simbol harapan. Tetapi bertentangan dengan harapan orang, dia mengalami kebangkitan. Dan kekuatan sihir yang dia peroleh begitu besar sehingga kepribadiannya rusak. Dia membunuh semua orang di Arkadia dan menghilang. Dia berkata dengan suaranya bergetar karena suatu alasan. Aku menelan sisa oatmealku dan selesai makan. Arkadia adalah tempat yang disebut orang sebagai harapan terakhir Jepang. Ada banyak peneliti, banyak ksatria lahir dan karena itu, semua orang berusaha menjadi bagian dari Arkadia. Lagi pula, dengan bantuan ksatria pertama, Arkadia menjadi tempat yang mengalahkan monster magis begitu banyak. Tapi karena alasan itu, ketika dia memusnahkan penduduk Arkadia, harapan terakhir Jepang juga runtuh. Dia berkata, memegang bahunya erat-erat seolah-olah berusaha agar tubuhnya tidak bergetar. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ya, aku tidak tahu apa itu kebangkitan. Tapi aku rasa itu sama dengan kepemilikan. Setelah orang kehilangan harapan terakhir mereka, semua orang mulai berjuang untuk diri mereka sendiri. Perselisihan sesama untuk ksatria, untuk makanan, dan dengan hilangnya harapan itu, sedikit demi sedikit Jepang menuju keruntuhan yang sebenarnya. Sepertinya negara lain pun mengalami hal yang sama. Dan ternyata kakakku adalah yang selamat dari Arkadia. Kakakmu, aku juga tidak terlalu ingat apa yang terjadi pada saat-saat itu. Ingatanku kabur.
Mungkin karena kekuatan sihir, dia berkata dengan kepala tertunduk. Sejak awal kami berada di pangkalan Universitas Nishino. Tetapi kakakku pergi ke Arkadia untuk suatu penelitian. Jadi dia adalah orang yang paling tahu tentang para ksatria, kebangkitan dan yang melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkan orang, atau lebih yang kupercayai. Tidak ada yang mengerti penyelidikan kakakku. Hanya dia yang mengerti. Begitu ya, kurasa disinilah aku harus membuat ekspresi bingung. Maaf. Aku tahu ini tidak ada hubungannya denganmu, Minoru-kun. Jangan khawatir, terkadang aku merasa ini bukan pertama kalinya aku berbicara denganmu seperti ini. Aku merasakan nostalgia, perasaan nyaman. Seolah-olah aku mengingat masa lalu yang jauh, itu aneh. Dia tersenyum dengan ekspresi tenang. Kembali ke topik awal. Apa kamu sudah mengingat sesuatu? Oh ya. Sepertinya aku akan mengingat sesuatu. Ingatlah sedikit demi sedikit. Dapatkah kamu mengingat apa yang terjadi di pangkalanmu? Apa tempat itu diserang oleh monster magis? Atau oleh manusia? Petik 2. Kepalaku. Jangan berlebihan. Karena aku telah mengatakan bahwa ingatanku kabur. Aku dapat memalsukan reaksi semacam ini pada saat-saat yang tidak menguntungkan. Jangan khawatir. Kamu bisa melakukannya sedikit demi sedikit. Dia dengan lembut mengusap punggungku saat aku dalam posisi mode mikir. Baiklah. Aku akan menerima sedikit kebaikan itu. Setelah itu, kami berbicara lebih banyak dan dia pergi ke pekerjaannya sebagai seorang ksatria terhormat dan aku kembali ke ruanganku. Bagian 6 Kamu dari mana saja? Saat kembali ke ruang medis, Yuka Sensei sedang menungguku dengan cemberut di pipinya. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, aku meminta maaf. Ya Tuhan, kenapa Akane-san tidak memberitahuku? Aku khawatir. Kamu tahu, penyerbuan hampir dimulai. Jadi berbahaya untuk berada di luar. Yuka Sensei berkata sambil mengukur tekanan darahku. Maaf. Apa penyerbuan itu? Aku tahu ingatanmu masih kabur, tapi kondisi tubuhmu sudah membaik. Jadi efek kekuatan sihir akan hilang setiap saat dan ingatanmu akan kembali padamu. Singkatnya, penyerbuan adalah saat monster magis mulai lepas kendali. Lepas kendali. Benar, kamu sudah tahu bahwa monster itu membangun sarang mereka secara berkelompok, bukan? Mereka berkembang biak di sana. Tetapi ketika jumlahnya melebihi batas, mereka menjadi lebih liar dari biasanya. Lebih mudahnya bayangkan saja mereka mulai menyerang satu sama lain karena kelebihan populasi dari sarang mereka. Dan apa yang terjadi jika itu terjadi? Mereka mulai mencari makanan untuk dibawa ke sarang baru mereka. Tentu saja makanan mereka adalah kita. Di tengah penyerbuan, monster magis itu lebih buas. Itu sebabnya mereka berbahaya. Kalau begitu sebentar lagi akan ada penyerbuan di dekat sini. Tepat, Yuka Sensei mengangguk. Mengeluarkan peta. Di peta ada beberapa titik yang ditandai dengan kata-kata dan petunjuk arah. Ini rumah sakit tempat kalian ditemukan. Rumah sakit itu yang terbaru di sekitar sini. Tapi aku senang para ksatria menguasainya sebelum monster-monster itu mulai mengisinya. Dia berkata sambil mengitari inti rumah sakit dan menambahkan beberapa catatan dan tanggal kemarin. Sepertinya masih ada banyak sarang. Benar, ada sekitar 29 sarang di sekitar Universitas Nishino. Tetapi kami hanya mampu menaklukkan 14 sarang. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.